Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur karena segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami ada saat ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami rindu kembali dikuatkan dan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas 10 ayat 5-6. Tertulis demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada cerita tentang seorang suami yang sedang bekerja di ladangnya. Dan ketika itu istrinya memanggilnya untuk istirahat sejenak dan makan. Sang suami kemudian berteriak dengan suara keras, "Tunggu sebentar, saya akan menyembunyikan cangkul saya dulu." Setelah itu ia masuk ke rumah dan istrinya segera berkata, "Kamu seharusnya menyembunyikan cangkul itu secara rahasia. Kalau kamu berteriak seperti tadi, semua orang jadi tahu di mana cangkulmu." Mendengar itu sang suami segera pergi melihat cangkul yang ia sembunyikan. Dan ternyata benar, cangkul itu sudah dicuri orang. Dengan cepat ia kembali ke rumah, lalu berbisik di telinga istrinya, cangkulnya sudah tidak ada. Cerita ini saudara hanyalah sebuah humor yang mempunyai pesan agar kita berhati-hati dalam berbicara. Setiap ucapan kita mempunyai dampak. Kadang kita perlu diam, tapi terkadang juga kita harus bicara. Namun dalam perkataan yang kita ucapkan, hendaknya kita tidak berbuat kesalahan. Dalam Lukas 10 ayat 5-6 ini tertulis pesan Tuhan kepada 70 murid yang ia utus, agar bila mereka memasuki suatu rumah, mereka mengatakan damai sejahtera bagi rumah tersebut. Jika ada orang di rumah itu yang layak menerima damai sejahtera, maka salam mereka akan tinggal atas orang itu. Namun jika tidak, salam tersebut akan kembali kepada mereka. Ayat-ayat ini saudara mengajarkan kepada kita tentang salah satu hal yang perlu kita ucapkan, yaitu salam. Dalam bahasa Yunani, ucapan damai sejahtera di sini disebutkan dengan kata eirene. Sementara itu salam dalam bahasa Ibrani disebut dengan shalom, yang artinya damai sejahtera untukmu. Ucapan salam ini merupakan sebuah ucapan berkat untuk orang lain, agar kehidupan mereka mengalami damai dan berkat dari Tuhan. Ada kecenderungan di mana orang tidak mau mengucapkan salam dan berkat bagi orang yang tidak ia sukai, dan lebih memilih untuk berdiam atau malah mengucapkan kutuk. Inilah yang tidak boleh kita lakukan, saudara. Mengatakan kutuk atau sumpah serapah kepada orang lain bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk memberkati. Bahkan kalau kita dikutuki orang, jangan kita balas dengan kutukan, tapi ucapan yang harus keluar dari mulut kita hendaknya adalah ucapan berkat dan salam damai sejahtera. Kita perhatikan dalam ayat ini saudara bahwa kalau orang itu tidak layak untuk menerima salam damai sejahtera itu, dengan cara menolak, maka salam atau damai sejahtera itu kembali kepada kita. Ucapan berkat yang kita ucapkan kembali kepada kita, saudara. Kunci untuk mengalami berkat melalui perkataan adalah memperkatakan ucapan berkat bagi orang lain. Jangan sekalipun kita ucapkan kutuk atas orang lain. Kita perlu berhati-hati, saudara, karena ucapan kita bisa berbalik. Kalau kita mengucapkan kutuk bagi orang lain, dan orang itu hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka ucapan kutuk itu kembali kepada kita sendiri.
Itu sebabnya saudara, Tuhan mengajar agar kita selalu mengucapkan berkat kepada sesama kita, bukan kutuk, supaya kita pun diberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jaga perkataan kita setiap hari. Ucapkanlah salam damai dan berkat kepada orang lain dari hati kita yang bersih dari segala kedengkian, iri hati dan amarah. Biarlah mulut kita senantiasa mengucapkan perkataan yang memberkati dan yang membangun, jangan yang mengutuk atau meruntuhkan, karena ada dampak dari setiap ucapan kita terhadap diri kita sendiri. Mari alami berkat Tuhan melalui ucapan kita. Taburlah yang baik dalam perkataan kita, agar kita juga menuai yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, supaya kami memperkatakan ucapan berkat, ucapan salam damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami. Bukan ucapan yang mengutuki, bukan ucapan makian atau sumpah serapah, tapi selalu yang keluar dari mulut kami adalah ucapan memberkati. Bahkan sekalipun diri kami dikutuki, dikata-katai yang tidak benar, yang keluar dari mulut kami adalah ucapan berkat. Kami mau ya Tuhan melakukan kehendak firman-Mu. Dan kami sadari bahwa perintah-Mu bertujuan untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Tuntun kami agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua negara di dunia ini, agar Tuhan melawat dan mencurahkan hujan keselamatan, kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan limpahkan bagi semua orang. Berkati juga gereja-gereja-Mu ya Tuhan, di mana saja para hamba Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.